Video ini bukan ajaran, bukan pula kebenaran mutlak. Semua isi yang disampaikan dalam video ini adalah hasil perenungan pribadi, pengalaman batin, dan pemahaman rasa yang terbuka melalui perjalanan kesadaran. Jika ada bagian yang selaras dengan hati Anda, terimalah dengan jernih. Jika tidak, biarkan ia lewat sebagai angin yang tidak perlu kau genggam. Tujuan dari video ini adalah membuka ruang kontemplasi, bukan memaksa keyakinan. Jejak jiwa, reinkarnasi, warisan rasa, dan jalan pulang ke kesadaran sejati. Video ini tidak ditulis untuk memperdebatkan keyakinan, tetapi untuk membuka ruang kontemplasi bagi mereka yang pernah bertanya, mengapa aku merasa seperti pernah hidup sebelumnya? Mengapa aku takut pada sesuatu yang belum pernah kualami? Mengapa aku terhubung dalam-dalam dengan seseorang yang baru saja ku kenal? Dalam sunyi, banyak jiwa mendengar panggilan yang tidak bisa dijelaskan. Sebagian menyebutnya karma, yang lain menyebutnya warisan jiwa. Tapi jauh di balik semua istilah itu, ada satu hal yang sama, rasa yang belum selesai, yang ingin pulang. Video ini membahas reinkarnasi bukan hanya sebagai siklus kelahiran, tetapi sebagai resonansi getaran antar jiwa yang bisa melampaui waktu dan tubuh, termasuk bagaimana agama samawi menolak reinkarnasi literal, tetapi membuka ruang bagi pemahaman tentang residu ruh, warisan batin, dan penyempurnaan melalui keturunan. Semoga video ini menjadi cermin, bukan kebenaran mutlak, sebuah undangan untuk melihat lebih dalam, dan bila tiba waktunya, melepaskan semua kemelekatan agar jiwa-jiwa bisa pulang ke asalnya dalam damai. Apa itu reinkarnasi? Reinkarnasi secara sederhana adalah kepercayaan bahwa setelah seseorang meninggal dunia, jiwanya tidak benar-benar berakhir, melainkan terlahir kembali dalam tubuh baru, bisa sebagai manusia lagi, bisa juga dalam bentuk lain, tergantung pada sistem kepercayaan yang dianut. Banyak orang yang percaya pada reinkarnasi karena pernah merasakan hal-hal seperti merasa pernah hidup di suatu tempat yang belum pernah dikunjungi, merasa terhubung sangat dalam dengan seseorang yang baru dikenal, memiliki ketakutan yang tidak bisa dijelaskan asalnya, anak-anak yang tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang rumit tanpa pernah diajarkan. Semua ini sering dianggap sebagai tanda-tanda kehidupan sebelumnya, atau semacam memori jiwa yang belum hilang. Inti dari kepercayaan ini, jiwa tidak mati, tapi berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Setiap kehidupan adalah kesempatan untuk belajar, menyempurnakan, atau membayar karma dari kehidupan sebelumnya. Siklus ini terus berulang sampai jiwa mencapai pencerahan atau kebebasan dan tak lagi terlahir kembali. Namun, tidak semua ajaran spiritual setuju dengan gagasan ini. Reinkarnasi dalam ajaran Timur, reinkarnasi paling dikenal dalam ajaran Hindu dan Buddha. Dalam Hindu, jiwa disebut Atman yang bersifat kekal. Jiwa ini terus bereinkarnasi sesuai dengan karma akumulasi perbuatan baik dan buruk. Tujuan akhirnya adalah moksha, yaitu kebebasan dari siklus kelahiran kembali dan menyatu dengan sumber sejati, Brahman. Contohnya begini, jika dalam kehidupan sebelumnya seseorang banyak menyakiti orang lain, maka pada kelahiran berikutnya ia mungkin mengalami penderitaan agar mengalami dampak dari perbuatannya. Ini dianggap sebagai bentuk keadilan batiniah semesta.
Dalam Buddha, tidak ada konsep jiwa kekal seperti dalam Hindu. Yang berpindah bukan jiwa tetap, tapi kesan batin dan energi kesadaran skanda yang terus bergerak. Tujuannya adalah nirwana, yaitu berhentinya siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Dalam Buddha, hidup adalah penderitaan, dan selama seseorang masih melekat pada keinginan dan identitas, ia akan terus lahir kembali. Persamaan dari keduanya, reinkarnasi terjadi karena keterikatan pada tubuh, pada keinginan, pada luka batin. Selama keterikatan itu belum lepas, kesadaran akan terus mencari wadah baru. Jadi, reinkarnasi bukan hadiah, melainkan perulangan yang harus dilewati hingga selesai. Reinkarnasi menjawab pertanyaan tentang rasa yang tak selesai, tentang mengapa orang merasa membawa sesuatu yang bukan dari kehidupannya sekarang, dan tentang kemungkinan bahwa hidup ini bukan awal, juga bukan akhir. Namun, apa yang disebut reinkarnasi ini belum tentu berarti jiwa hidup kembali secara utuh. Ada juga pemahaman lain, terutama dari agama Samawi, bahwa yang berpindah bukan jiwanya, melainkan residu atau getaran batinnya. Pandangan agama Samawi tentang jiwa dan kelahiran kembali. Agama-agama Samawi seperti Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki pandangan yang berbeda dari ajaran reinkarnasi dalam tradisi Timur. Secara umum, reinkarnasi kelahiran kembali jiwa secara berulang tidak diakui dalam ajaran Samawi. Namun, apakah itu berarti semua yang kita alami seperti deja vu, fobia, tanpa sebab, atau perasaan terhubung dengan masa lalu adalah halusinasi semata? Tidak selalu. Agama-agama Samawi juga membuka ruang tafsir batin bahwa jiwa-jiwa bisa saling memengaruhi, dan bahwa ada sesuatu dari leluhur yang diwariskan, bukan sebagai tubuh atau jiwa yang hidup kembali, tapi sebagai tanggung jawab, getaran, atau jejak ruh. Dalam Islam, Islam tidak mengajarkan reinkarnasi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setelah kematian, ruh akan memasuki alam barzah, lalu dibangkitkan di hari kiamat untuk menerima balasan. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99-100. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa amal perbuatan orang tua akan berpengaruh pada keturunannya. Anak-anak bisa menjadi penyebab terangkatnya derajat orang tuanya. Trauma, kecenderungan, dan luka batin bisa diwariskan secara halus melalui keluarga. Maka, meski ruh seseorang tidak hidup kembali dalam tubuh lain, jejak rasa atau residu batin tetap bisa hidup dalam keturunannya. Kedua, dalam Kristen, dalam ajaran Kristen, jiwa manusia diciptakan satu kali, hidup sekali, dan setelah mati akan dihakimi. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani ayat 9-27. Namun, dalam sejarahnya ada beberapa tafsir mistik awal yang menyentuh kemungkinan kehidupan sebelumnya, seperti ajaran Origen, seorang filsuf Kristen awal, tetapi ajaran ini tidak dianggap sah oleh gereja. Yang menarik adalah
Dalam tradisi spiritual Kristen, dikenal istilah warisan dosa atau beban leluhur. Beberapa orang percaya bahwa pola hidup dan penderitaan tertentu bisa muncul karena trauma keluarga masa lampau yang belum diselesaikan. Ketiga, dalam Yahudi, ajaran Yahudi Ortodoks tidak mengajarkan reinkarnasi secara umum, tapi dalam mistisisme Yahudi Kabbalah dikenal istilah Gilgul Neshamot, yaitu perputaran jiwa, konsep yang agak mirip dengan reinkarnasi, tetapi bukan dalam pengertian literal seperti dalam Hindu atau Buddha. Dalam konsep ini, jiwa bisa kembali, bukan untuk mengulang hidup, tapi untuk menyelesaikan sesuatu yang belum tuntas. Keempat, bukan reinkarnasi, tapi resonansi. Agama Samawi menolak gagasan bahwa jiwa berpindah tubuh berkali-kali, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya hubungan batin antar generasi, terutama melalui rasa, energi, dan medan kesadaran. Kita bisa memahaminya begini: jiwa manusia tidak kembali ke dunia dalam bentuk baru, tetapi warisan rasa dari jiwa-jiwa sebelum kita bisa melekat, mempengaruhi, bahkan meminta untuk disucikan. Inilah yang banyak orang alami sebagai perasaan seolah-olah menjalani hidup orang lain, mimpi berulang tentang masa lalu yang tidak dialami, pola hidup atau kecenderungan emosi yang tidak bisa dijelaskan. Jadi, apa sebenarnya yang berpindah? Bukan ruh yang berpindah, tapi getaran batin, pola rasa, dan jejak energi jiwa yang masih menuntut pemurnian. Dalam Islam, ini bisa dikaitkan dengan tanggung jawab generasi terhadap keluarga, warisan batin atsar dari leluhur, amanah jiwa yang diberikan pada keturunan yang siap untuk menyempurnakan atau melepaskan. Kesimpulannya adalah konsep reinkarnasi dalam agama Samawi ditolak secara literal, tapi tidak berarti menutup kemungkinan adanya kesinambungan batin, bukan sebagai reinkarnasi jiwa, tapi sebagai resonansi rasa yang turun melalui darah, ruang, dan waktu. Dan di titik ini, manusia tidak dituntut untuk melanjutkan hidup orang lain, melainkan untuk menyadari apa yang melekat, menyucikannya, dan mengembalikannya ke asalnya. Transmigrasi versus warisan energi. Dalam banyak pembicaraan spiritual, seringkali orang menyamakan transmigrasi jiwa dengan warisan energi leluhur. Padahal, keduanya sangat berbeda. Perbedaannya terlihat jelas bila kita menyentuhnya melalui rasa, bukan hanya dari logika atau ajaran tekstual. Apa itu transmigrasi jiwa? Transmigrasi jiwa adalah gagasan bahwa jiwa seseorang berpindah ke tubuh lain setelah kematian, bisa ke manusia, hewan, atau makhluk lain, tergantung pada sistem keyakinan. Dalam ajaran Hindu dan Buddha, ini bagian dari siklus kelahiran kembali. Tujuannya adalah menyelesaikan karma atau mencapai pencerahan. Namun, transmigrasi memiliki satu ciri khas: jiwa yang sama hidup dalam tubuh baru untuk menyempurnakan dirinya sendiri. Apa itu warisan energi atau residu jiwa? Berbeda dengan transmigrasi, warisan energi tidak membuat jiwa hidup kembali. Yang berpindah adalah getaran rasa, jejak batin, atau medan kesadaran dari jiwa-jiwa sebelumnya, terutama dari para leluhur, dan menempel pada keturunannya yang masih hidup. Bagaimana warisan energi terjadi? Warisan energi tidak terjadi karena kehendak leluhur, melainkan karena kemelekatan rasa yang belum selesai.
Contohnya, seorang leluhur yang meninggal dalam keadaan penuh dendam, rasa bersalah, atau luka yang dalam bisa meninggalkan jejak rasa yang tetap hidup. Jejak ini tidak punya arah, tapi akan mencari resonansi seseorang dalam garis keturunannya yang memiliki medan rasa paling cocok. Dan siapapun dalam garis keturunan itu yang memiliki kesadaran terbuka, kedalaman batin, kesiapan jiwa, akan secara alami dititipi rasa itu. Bukan karena ia dipilih secara sadar, tapi karena jiwanya menjadi ruang yang memungkinkan penyempurnaan. Mengapa ini penting dipahami? Agar manusia tidak salah mengira bahwa hidupnya adalah kelanjutan dari kehidupan orang lain. Kita bukan kelahiran kembali leluhur kita, tapi mungkin sedang menyempurnakan rasa yang belum selesai dari mereka. Maka kita tidak perlu menghidupi luka lama itu, tapi cukup menyadari, memeluk dan melepaskannya. Pentingnya kesadaran dalam warisan energi. Kesadaran bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi alat pemurnian jalur jiwa. Saat seseorang hidup dengan penuh kesadaran, ia bisa membedakan mana luka yang berasal dari dirinya dan mana rasa yang bukan miliknya, tapi hadir untuk dilepaskan. Maka seseorang bisa berkata dalam batin, "Aku menghormati jejak ini, tapi aku tidak harus membawanya terus. Aku tidak ditakdirkan untuk melanjutkan rasa ini, tapi untuk menyucikannya dan memulangkannya." Konsep reinkarnasi sebagai transmigrasi jiwa adalah sebuah pandangan yang mengajarkan pembelajaran melalui kelahiran ulang. Sedangkan konsep warisan energi jiwa adalah tentang penyucian rasa melalui kesadaran keturunan yang hidup. Keduanya berbeda arah, namun keduanya mengakui satu hal yang sama. Rasa tidak pernah benar-benar hilang sampai ia dipahami, diterima, dan dilepaskan. Residu ruh dan keterikatan antar generasi. Ketika seseorang meninggal dunia, yang tampak berakhir adalah tubuhnya, tapi rasa, niat, luka, dan kesadarannya yang belum selesai tidak serta-merta lenyap begitu saja. Sebagian darinya, terutama yang belum tuntas atau belum pulang dengan damai, akan meninggalkan jejak. Itulah yang kita sebut sebagai residu ruh. Apa itu residu ruh? Residu ruh adalah sisa getaran rasa dan kesadaran dari jiwa seseorang yang telah meninggal, terutama jika ia meninggal dalam keadaan belum selesai secara batin, masih menyimpan amarah, ketakutan, dendam, rasa bersalah, atau keterikatan. Ia meninggal secara tiba-tiba atau tragis. Ia belum sempat menunaikan niat atau amanah jiwanya. Residu ini bukan ruh penuh, bukan juga makhluk hidup, melainkan medan energi yang masih mengandung arah, getaran, dan pengaruh. Bagaimana residu ini terhubung dengan keturunan? Residu ruh menempel bukan secara fisik, tapi melalui medan rasa, terutama kepada keturunan darah langsung. Karena adanya ikatan genetik dan memori biologis, keturunan yang memiliki medan kesadaran terbuka, seperti anak-anak yang peka atau orang dewasa yang mulai tersadar secara batin. Ketika seseorang memiliki rasa tertentu yang tidak diketahui sumbernya, bisa jadi itu adalah getaran dari jejak leluhur yang belum selesai, atau sebuah warisan rasa yang menempel karena jiwa kita siap atau telah dititipi untuk menyelesaikannya. Contoh keterikatan residu ruh antara lain, leluhur yang menyimpan dendam, berdampak anak atau cucu merasa sering marah tanpa sebab. Leluhur meninggal karena trauma berdampak keturunan, mengalami mimpi buruk
atau ketakutan spesifik. Leluhur gagal menyampaikan niat akan berdampak keturunan, merasa dipanggil menjalankan sesuatu yang tidak ia pahami. Leluhur yang tercerabut dari tanahnya akan berdampak keturunan, merasa gelisah atau tidak tenang di tempat tinggal. Tentu, tidak semua itu bisa dipastikan berasal dari leluhur. Tapi ketika rasa itu bertahan dan tidak berasal dari pengalaman pribadi, kemungkinan besar itu adalah residu batin yang tertinggal dalam jalur keturunan. Mengapa residu ini melekat? Residu tidak mencari tubuh, tapi mencari ruang kesadaran yang terbuka. Dan kesadaran yang paling terbuka sering ditemukan dalam jiwa anak-anak yang belum banyak dibentuk logika. Jiwa orang-orang yang mulai sadar, hening, atau menjalani hidup spiritual. Mereka seperti pintu yang tidak tertutup, dan residu-residu rasa itu datang bukan untuk mengganggu, tetapi untuk meminta dikenali dan dipulangkan. Aku hadir bukan untuk menghantui, tapi untuk dikenang dan disucikan. Bagaimana cara membebaskan diri dari residu ini? Kita tidak bisa menghindari warisan rasa, tapi kita bisa menyadarinya, memeluknya, lalu melepaskannya. Langkah-langkahnya: pertama, menyadari, apakah rasa ini milikku? Ataukah ini jejak yang diwariskan? Kedua, menerima tanpa melekat. Aku tidak menolak kehadiranmu, tapi aku juga tidak akan hidup atas namamu. Ketiga, melepaskan dengan kesadaran. Doakan mereka walau tidak tahu siapa. Niatkan agar semua jejak jiwa kembali ke asalnya dengan damai. Keempat, menguatkan diri dalam ruh sejati. Jiwa yang jernih tidak menolak apapun, tapi tidak melekat pada apapun. Kita adalah mata rantai penyempurna. Kita hidup bukan untuk mengulang hidup mereka, tapi untuk menyelesaikan yang belum selesai, agar jalur rasa menjadi bersih. Jika ada luka yang diwariskan, maka keturunan yang sadar adalah penyembuhnya. Jika ada rasa yang tertunda, maka keturunan yang jernih adalah pemulangnya. Bukan karena kita lebih hebat, tapi karena kita yang terjaga. Kesimpulan: residu ruh bukan beban, tapi panggilan. Bukan untuk dijadikan identitas, tapi untuk disadari dan dipulangkan dengan cinta. Dan setiap jiwa yang bersedia melepaskan adalah penyempurna garis jiwa yang lebih luas dari yang ia duga. Makom keturunan sebagai penyempurna jiwa leluhur. Dalam perjalanan kehidupan, kita tidak lahir di dunia ini secara acak. Ada jalur rasa dan ruh yang terhubung, yang membuat kita lahir dalam satu garis keluarga tertentu, bukan di tempat lain. Ini bukan semata-mata karena darah atau genetik, tetapi karena kita memiliki peran batiniah sebagai makom kedudukan ruhani dari mereka yang hidup sebelum kita. Apa arti makom keturunan? Makom dalam bahasa spiritual berarti kedudukan jiwa atau ruang rasa tempat sesuatu menetap. Ketika kita disebut sebagai makom para leluhur, itu artinya jiwa kita adalah wadah bagi sebagian dari jejak ruh, niat, luka, atau doa para leluhur kita. Kita adalah tempat mereka menitipkan rasa yang belum selesai, bukan sebagai beban, tapi sebagai amanah penyempurnaan. Mengapa keturunan menjadi makom? Ada beberapa sebab mengapa jiwa seseorang menjadi makom dari leluhurnya. Pertama, garis rasa yang cocok. Jiwa kita memiliki medan kesadaran yang mirip atau selaras dengan salah satu atau beberapa leluhur. Kedua, rasa cinta dan keterikatan. Cinta dan harapan yang belum selesai dari leluhur dapat menciptakan ikatan rasa
yang terus hidup di keturunannya. Ketiga, kesiapan jiwa yang hidup. Ketika seseorang lahir dengan jiwa yang cukup sadar dan jernih, ia menjadi tempat yang memungkinkan penyembuhan dan pemulangan rasa dari leluhur yang belum selesai. Kita tidak mewarisi luka karena kebetulan. Kita mewarisi luka karena kita adalah bagian dari jalan penyembuhannya. Satu jiwa, banyak warisan. Yang sering terjadi adalah satu jiwa mewarisi lebih dari satu jejak leluhur. Ada campuran antara luka, kebijaksanaan, harapan, dan kecenderungan. Mana yang paling kuat akan mendominasi pola rasa dan arah hidup kita. Kadang seseorang merasa punya dua sisi kepribadian yang berbeda, terjebak dalam pertentangan batin, atau sangat tertarik pada satu bidang tanpa tahu dari mana asalnya. Ini bisa menjadi tanda bahwa beberapa warisan rasa sedang hidup bersamaan dalam dirinya. Maka, apa peran kita? Sebagai makom, peran kita bukan untuk mengulang hidup para leluhur, melainkan untuk menyelesaikan apa yang belum selesai dan kemudian melepaskan semuanya kembali ke asal. Langkah-langkahnya, pertama menyadari bahwa mungkin ada sesuatu dalam diri kita yang bukan milik kita sepenuhnya. Kedua, membuka ruang batin untuk berdamai, bukan dengan marah atau menolak warisan itu, tapi dengan memeluk dan menyucikannya. Ketiga, berdoa dan berniat tulus untuk memulangkan semua getaran rasa itu kembali kepada ruh asalnya dalam damai dan cahaya. Doa sunyi sebagai makom leluhur. Berikut adalah contoh doa sunyi yang bisa diucapkan dalam hati oleh siapapun yang merasa dirinya sebagai makom. Wahai jiwa-jiwa sebelumku, aku bukan engkau, tapi aku adalah jalan pulangmu. Apapun rasa yang belum kau selesaikan, aku terima hari ini untuk disucikan. Dengan kesadaranku, aku izinkan engkau pulang. Dengan cinta, aku lepas engkau ke asalmu. Jalanku bukan lanjutanmu, tapi penyempurnaanmu. Menjadi makom bukan beban, tapi pilihan jiwa. Seringkali orang merasa terbebani ketika tahu bahwa ia mewarisi luka atau rasa dari leluhurnya. Namun sesungguhnya, jiwa kita telah memilih itu bukan sebagai penderitaan, tapi sebagai jalur pembebasan. Jiwa-jiwa yang jernih tidak menolak apapun, karena tahu bahwa yang datang hanyalah rasa yang ingin pulang. Dan ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah bagian dari jalur pemurnian, kita tidak lagi merasa berat. Kita merasa terhubung, tapi tidak terikat. Menjadi makom bukan berarti kita hidup sebagai mereka, tetapi berarti kita menjadi jalan bagi mereka untuk kembali. Kita adalah ruang antara yang belum selesai dan yang akan disucikan, antara yang melekat dan yang akan dilepaskan. Dan saat kita menyelesaikan rasa mereka dengan kesadaran, kita tidak hanya memulangkan mereka, kita juga memerdekakan diri kita sendiri. Mengapa kita mengalami dejavu, fobia, dan koneksi jiwa aneh? Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa seperti telah pernah mengalami sesuatu sebelumnya, meskipun secara logika tidak mungkin, atau mengenal tempat tertentu, tapi entah kapan, atau kita memiliki ketakutan aneh yang tidak masuk akal, seperti takut pada air meski belum pernah tenggelam, takut pada suara logam, api, jembatan, atau ruang sempit tanpa sebab yang jelas. Kita juga mungkin pernah
bertemu seseorang untuk pertama kali, tapi langsung merasa sangat dekat. Masuk ke tempat asing, tapi merasa seperti pulang, atau merasa bahwa kita sedang menjalani sesuatu yang bukan milik kita. Seolah hidup ini bukan benar-benar kehidupan kita. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Karena rasa tidak dibatasi oleh waktu, dan jiwa yang belum selesai akan mencari ruang untuk dituntaskan. Ketika seseorang memiliki medan rasa yang terbuka, jiwa-jiwa atau jejak energi mereka bisa mendekat, bukan untuk mengganggu, tapi untuk disadari dan disucikan. Maka deja vu bukan gangguan, fobia bukan kelemahan, koneksi aneh bukan kebetulan, tapi panggilan halus dari sesuatu yang ingin pulang. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bagaimana kita merespons semua ini? Tidak perlu panik, tidak semua rasa aneh berarti kita pernah hidup sebelumnya. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, hening dan menyadari, apakah rasa ini berasal dari diriku ataukah ini sesuatu yang datang dari luar jalur hidupku. Kedua, menerima tanpa melekat. Jika ini adalah jejak dari masa lalu yang bukan milikku, aku izinkan rasa ini dilepaskan dalam damai. Ketiga, berterima kasih, lalu memulangkan terima kasih karena telah hadir melalui diriku. Kini aku niatkan agar kamu kembali ke asalmu. Kita semua membawa sesuatu yang tidak selalu kita sadari, dan ketika itu muncul dalam bentuk rasa aneh, ketakutan tanpa sebab, atau koneksi yang tidak biasa, itu bukan karena kita salah, tapi karena ada sesuatu yang mempercayai jiwa kita sebagai ruang penyempurnaan. Jangan terlalu cepat menolak, tapi jangan juga melekat. Sadari, peluk, lalu lepaskan. Karena tugas kita bukan menjadi mereka. Tugas kita adalah menyucikan rasa mereka, agar kita dan mereka bisa pulang. Melepaskan kemelekatan, jalan menuju ruh sejati. Setelah melalui berbagai pembahasan tentang jejak ruh, warisan rasa leluhur, dan peran kita sebagai makom, kini kita sampai pada inti dari perjalanan ini. Melepas semua kemelekatan, agar ruh sejati bisa kembali bersinar. Karena sesungguhnya, ruh sejati kita tidak akan pernah tenggelam oleh warisan, tapi ia bisa tertutupi olehnya. Sadari, peluk, lalu lepaskan. Karena tugas kita bukan menjadi mereka. Tugas kita adalah menyucikan rasa mereka, agar kita dan mereka bisa pulang. Pertama, apa itu kemelekatan? Kemelekatan bukan hanya soal rasa cinta atau hubungan. Dalam konteks ini, kemelekatan adalah penempelan rasa yang bukan berasal dari diri sejati. Baik itu berupa luka batin, tanggung jawab batin yang tidak kita sadari, maupun identitas yang terbentuk dari warisan leluhur, pengalaman orang lain, bahkan harapan yang tidak selesai. Kemelekatan itu seperti lapisan debu di atas cermin, bukan bagian dari cermin itu sendiri, tapi tetap menutupi pantulan sejatinya. Kedua, kemelekatan bisa berasal dari leluhur yang belum selesai. Jiwa mereka melekat sebagai harapan atau rasa tanggung jawab yang tidak kita pahami. Cerita yang diwariskan. Kadang kita percaya bahwa hidup kita harus mengikuti jalan keluarga atau karma masa lalu. Padahal itu bukan panggilan jiwa kita. Energi kolektif. Ketika banyak jiwa dalam satu garis keturunan atau komunitas belum menyadari dan melepaskan, maka rasa itu bisa membentuk medan yang menempel pada kita.
Ketiga, mengapa kemelekatan perlu dilepas? Karena selama kita masih melekat, kita belum utuh. Selama kita masih membawa rasa yang bukan milik kita, kita akan terus merasa gelisah. Kita akan menjalani hidup dengan energi yang setengah. Kita akan sulit mengenali arah sejati dari ruh kita. Melepaskan kemelekatan bukan berarti memutus cinta, tapi membebaskan jiwa-jiwa yang selama ini tersangkut di ruang batin kita. Keempat, ruh sejati itu jernih, bening, tidak menuntut. Ruh sejati adalah inti dari keberadaan kita yang paling murni. Ia tidak melekat pada masa lalu, tidak menggenggam luka, dan tidak membawa rasa bersalah. Ketika kita kembali pada ruh sejati, kita merasa bebas tanpa harus melepaskan cinta. Kita merasa tenang tanpa harus memiliki semua jawaban. Kita bisa berkata dalam-dalam, "Aku hadir untuk mengalirkan kasih, bukan untuk mengikat jiwa." Kelima, proses melepaskan kemelekatan. Proses ini bukan soal menghapus, tapi mengikhlaskan. Langkah-langkah sederhana. Pertama, sadari apa yang bukan milik kita. Tanyakan, apakah ini benar-benar milikku atau hanya rasa yang menempel? Kedua, terima kehadirannya dengan lembut. Jangan menolak, peluklah rasa itu tanpa menuntut. Ketiga, lepaskan dengan niat tulus. Bisa diucapkan dalam doa, "Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Kini aku izinkan engkau pulang. Aku tidak akan menahanmu. Aku tidak akan melanjutkan ceritamu. Aku bebaskan engkau dalam damai." Keenam, pelepasan bukan penghilangan, tapi pemulangan. Perlu diingat, melepaskan bukan berarti membuang, tapi memulangkan kepada asal. Jejak leluhur tidak perlu dimusuhi, ia cukup dihormati, disadari, lalu dikembalikan kepada ruang yang lebih tinggi. Tempat di mana semua jiwa bisa damai. Dengan begitu, kita tidak hanya membebaskan diri, tapi juga membantu ruh leluhur untuk pulang. Ketujuh, tanda-tanda jiwa yang sudah melepaskan. Merasa tenang meskipun masa lalu masih ada. Tidak merasa harus melanjutkan sesuatu yang bukan dari hati. Hubungan dengan leluhur terasa penuh cinta tanpa beban. Kepekaan meningkat, tapi tidak membuat lelah. Semakin jernih dalam mendengar suara dalam batin. Melepaskan kemelekatan adalah bentuk cinta yang paling tinggi, karena kita tidak lagi menggenggam, tapi memberi ruang bagi semua jiwa untuk kembali ke asalnya. Dan ketika kita kembali pada ruh sejati, kita tidak lagi hidup dari warisan, tapi dari kebeningan yang murni. Jiwa yang kembali kepada dirinya akan tahu bahwa hidup bukan tentang mengulang, tapi tentang menyucikan dan memulangkan. Penutup dan refleksi akhir. Rasa yang pulang, jiwa yang merdeka. Perjalanan yang telah kita telusuri dalam video ini bukanlah tentang menjawab semua misteri tentang reinkarnasi atau kehidupan lampau. Bukan pula tentang menegaskan siapa kita dahulu atau apa yang harus kita bawa dari masa lalu, melainkan tentang satu hal yang lebih dalam dan sederhana. Bagaimana kita hidup hari ini sebagai jiwa yang sadar, jernih, dan utuh. Kita tidak sendiri. Hidup ini adalah mata rantai. Kita lahir tidak sebagai titik awal, melainkan sebagai sambungan rasa dari banyak jiwa yang telah lebih dahulu melangkah. Di balik keputusan, kegelisahan, dan kecenderungan kita, kadang ada suara-suara halus
dari jiwa-jiwa terdahulu yang tidak sedang menghantui kita, tapi mengetuk dengan lembut, minta disapa dan dipulangkan. Maka jika dalam hidup kita muncul rasa yang asing tapi dalam, luka yang tidak kita tahu asalnya, ketertarikan atau ketakutan yang tak rasional, maka mungkin itu bukan tentang siapa kita, melainkan apa yang dititipkan pada kita. Ruh sejati itu selalu ada di balik semua lapisan rasa, di balik residu jiwa yang pernah menempel. Selalu ada satu ruang yang hening dan terang. Itulah ruh sejati kita. Ia tidak pernah berubah. Ia tidak membawa luka. Ia bukan kumpulan pengalaman, tapi inti dari cahaya yang hidup tanpa bentuk dan tanpa nama. Dan tugas kita adalah kembali ke situ, dengan membiarkan semua rasa yang bukan milik kita pulang ke asal, tanpa melawan, tanpa mengikat, tanpa kebanggaan. Ketika semua rasa telah dilepas, ketika tidak ada lagi beban untuk melanjutkan jejak yang bukan milik kita, maka saat itulah jiwa kita menjadi bening, pikiran kita menjadi ringan, dan hidup terasa seperti mengalir tanpa upaya. Kita bukan lagi pewaris luka, tapi pelurus jalan bagi jiwa yang tersang. Kita bukan lagi tempat berlabuh kemelekatan, tapi gerbang sunyi tempat semua jiwa berpulang. Dan saat itu terjadi, kita tidak butuh lagi tahu siapa kita dulu, karena kita telah menjadi sepenuhnya siapa kita sekarang. Semoga video ini tidak hanya menjadi tontonan, tapi menjadi cermin rasa, tempat kita menatap ke dalam dan menemukan kembali siapa yang sebenarnya sedang hidup dalam diri ini. Dan semoga apapun yang pernah tertinggal, hari ini diberi jalan untuk pulang. Aku bukan engkau yang dulu hidup, tapi aku adalah jalan pulangmu. Kini, pulanglah, karena aku sudah selesai menjadi ruangmu, akhir dari satu warisan, dan awal dari kesadaran yang merdeka.